sisanya kita kumpulkan satu persatu dan nanti kita susun di bawah vanili kita agar ya, itu menjadi sumber makanan mereka nanti ke depannya. Oke, jadi kita coba susun sebagai contoh satu. Jadi ini tahap pertama yang harus kita lakukan adalah buka semua ya, lihat semuanya, tapi memang jangan dilakukan pencabutan akar seperti ini karena ini akan menjadi sedikit mengganggu pertumbuhannya juga. Nah, jadi ini sebenarnya sulur dari sana ini ke arah sini, tapi karena terlalu lama dia sudah terkena tanah sehingga dia membusuk ya. Jadi akar juga di sini kita lihat beberapa melemah ya. Jadi nanti kita pancing lagi dengan membuat mulsa semacam ini sehingga nanti bisa berkembang lagi. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah membuat pembatas antara sulur dengan tanah ya, seperti ini ya. Jadi kita buat ganjal seperti ini agar dia jangan terkena tanah langsung. Nah, jadi nanti kita timpa di sini ya. Jadi ini kita atur biar jangan sampai ke tanah ya, karena itu akan membuat dia menjadi busuk. Bisa kita ganjal dengan kayu-kayu seperti ini. Nah, sehingga nantinya dia akar ini akan memakan sekaligus sebagai makanannya juga ya, makanan daripada vanili itu sendiri. Jadi kulit-kulitnya seperti ini juga dia sangat suka nih. Itu yang akan menjadi nutrisi. Nah, akar-akaran yang sudah kering ya. Nah, tapi ingat jangan sampai tertutup, tetapi tidak boleh juga terkena sinar matahari langsung. Jadi ini agak repot memang, banyak sekali persyaratannya, tapi kita coba apakah nanti ini akan menjadi lebih baik ya. Dan kita batasi pertumbuhan ke atas. Ini sudah kita tarik semuanya ya ke bawah dulu, jadi dia akan melingkar semua nih. Nah, kita akan nanti lihat perkembangannya setelah beberapa waktu ke depan ya. Nah, jadi kita buat di sini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Ini kayu-kayu ini kita patahi semua. Kalau bisa memang dibelah. Hanya saja tadi kita tidak bawa parang ya. Jadi akar ini pun biasanya akan aktif dan masuk ke dalam rongga-rongga dari kayu ini. Itulah yang akan menjadi makanan dia ya. Nah, kita potong kecil-kecil saja menjadi bagian potongan yang pendek ya, dan terbelah juga. Ingat, batangnya jangan tertimbun tanah, jadi harus kita buat di atasnya seperti ini penutupnya ya. Kalau bisa disusun rapi ya. Ini berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman, karena berdasarkan pengamatan kita ternyata memang vanili ini tidak, kalau misalnya kita timbun dengan tanah, dia kan hanya bertahan sementara ya, lama kelamaan dia tetap akan membusuk. Nah, jadi kita buat aja mulsa sendiri, mulsa saya sebut mulsa atau penutup lah ya, dari kayu-kayu yang sudah lapuk. Yang kayu yang belum lapuk juga bisa, hanya saja pasti membutuhkan waktu lagi untuk pelapukannya ya. Jadi dengan penambahan mulsa seperti ini mungkin untuk pemberian makannya bisa 6 bulan sekali ya, bahkan setahun sekali ya.
karena untuk pemrosesan kayu-kayu ini juga cukup lama sih. Nih akar ini ya kan masuk nanti ke dalam nih. Nah seperti ini aja teman-teman. Kalau untuk batang ya, batang yang sudah kita lingkarkan dari atas ke bawah, ini udah kita turunkan lagi. Nah kita kasih tunjuk satu caranya ya. Ini memang masih muda, sebenarnya masih bisa kita tunggu beberapa waktu lagi, bisa 1 bulan lagi kita tunggu. Tapi sebagai contoh nggak apa-apa, kita akan buat langsung hari ini. Ini kita cari sulurnya. Ini sulur dari atas. Jadi kalau kita mau memancing pertumbuhan akar pencari makan ya, jadi yang kita lakukan di sini memang kurang panjang sih sebenarnya. Ini dari atas, jangan juga dipaksa ya karena ini mudah sekali patah. Nah mungkin bisa, nah seperti ini kayaknya bisa sih, karena masih terlalu muda ya untuk sulur yang di sana. Jadi kita buat di sini ya. Jadi daun kita potong dulu seperti ini di 2 atau 3 ruas ya, yang menurut kita cocok. Nah, atau di sini ya, bisa enggak? Nah kayaknya 2 nih, 2 yang paling cocok nih. Nah jadi setelah daunnya kita potong nih, hati-hati nih, nah gampang sekali patahnya. Nah ini kita tutup seperti ini, kita tekan di sini. Nah nanti dia akan jatuh ke bawah. Kita bisa tambah lagi mulsa kayunya. Sembarang kayu ya teman-teman, untuk daun yang udah dipotong ini sebagusnya dibuang jauh. Sembarang kayu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang penting dia jangan dedaunan yang masih hijau ya, itu enggak itu kan bisa membunuh dia juga. Nah, seperti ini akan naik lagi dia ke atas. Jadi ini kita tutup aja seperti ini sehingga membuat dia agak tertutup di bawah di posisi akarnya, seperti mau membuat perapian ya. Ya ini sebelah sini juga bisa nih, nanti dia akan turun ke bawah ini. Setelah daunnya dipotong, ditambahkan kayu-kayunya. Jadi kalau batangnya ataupun sulurnya menyentuh kayunya itu tidak masalah, asal jangan menyentuh tanah ya. Nah, seperti ini. Nah secara bertahap ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kondisinya sudah menyatu ya dengan tanah-tanahnya, dengan kayu-kayunya. Setelah menyatu dengan kayunya, dia kan cepat sekali ya perkembangannya ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Jadi tadi dalam kondisi terbuka, pertamanya tertutup, tadi posisinya dalam kondisi tertutup ya, tertutup rumputan seperti itu ya, seperti ini, sehingga membuat dia sulit untuk berkembang. Jadi kita bersihkan semuanya, ternyata batangnya di dalam itu
akar yang cukup banyak tetapi sumber nutrisinya nggak ada ya. Jadi kita harapkan dengan penambahan kayu ini nanti, mulsa ini ya, kita sebut mulsa. Ini sulur yang pertama kita lingkarkan ke bawah, ini akan menjadi akar, ini akan mengundang, ini akan memancing akar pencari makan ya, sehingga nanti ini akan naik lagi, ini akan naik ke atas ya, baru kita putar lagi seperti ini, kita lingkarkan lagi dia ke bawah sehingga semuanya ke bawah dulu nih. Jadi naik terus, turun lagi seperti itu, tapi kita atur di atas bentuk lingkarannya seperti apa sehingga dia tidak naik lagi ya, seperti itu, karena memang ini kita biarkan dulu ya. Jadi posisinya sampai tempat kita bisa menjangkau setinggi kita bisa menjangkau proses polinasi nanti ya, ketika dia sudah berbunga ya. Nah, jadi kita buat seperti ini, kita lihat nanti perbedaannya dari sebelumnya yang kita biarkan saja dengan kondisi seperti itu. Nah, itu udah naik di atas malah tuh. Nah, kita susah juga nih menurunkannya dari satu batang itu ke bawah lagi semua. Nah, udah panjang sekali. Ini pun kita mulai atur lagi, kita turunkan semuanya. Oke. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa kira-kira ke depannya. Berdasarkan pengalaman yang kita lihat kemarin di beberapa batang di kebun kita yang sebelumnya itu lumayan bagus ya. Kecukupan atau kebutuhan nutrisi akan terpenuhi dan pembusukan akan berkurang. Pembusukan dari batangnya yang disebabkan oleh busuk batang vanili ataupun hal-hal lain ya, yang mungkin karena jamur fusarium. Kalau di sini kita lihat untuk fusariumnya masih jarang karena kelembapannya juga terjaga ya. Tapi jangan lakukan dulu pemotongan dalam kondisi saat kita melakukan perbaikan seperti ini ya teman-teman. Untuk pemotongan atau pengguntingan daun di atas jangan dilakukan dulu ya, dibiarkan saja dulu sampai nanti kondisinya sudah normal. Dalam arti kata, dia akan terganggu ketika sinar matahari terlalu banyak ya menyentuh ataupun menjangkau batang vanilinya ya. Jadi kita biarkan saja sehingga kelembapan juga tetap terjaga. Nanti kalau sudah kondisi 5 atau 7 kali putaran baru mungkin kita bisa lakukan pengguntingan ya, pengguntingan pohon naungannya sehingga dia bisa sekaligus melakukan stressing. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kita di sini tanpa dilakukan stressing juga sebenarnya berbuah ya. Cuma ada satu batang sih yang kita belum bisa pastikan, itu batangnya rimbun sekali. Apakah perlu dilakukan stressing ya, apakah perlu dilakukan stressing atau tidak, nanti kita lihat ya. Oke sahabat tani vanili, demikian cara singkat tutorial untuk pembuatan mulsa kayunya ya. Kita bilang mulsa sebagai penutup ya, sekaligus untuk mengurangi pertumbuhan dari rumput-rumputan seperti yang itu ya. Juah-juah merbantah